Halo guys, selamat datang di channel Namikaze Yondaime. Pagi harinya Boruto berjalan menuju tempat latihan. Dia masih melamun, karena ternyata setelah pergi ke Sunagakure dia belum mendapat informasi tentang cara kembali ke dimensinya, dan dia juga belum menemukan seseorang yang memiliki segel bulan sabit. Boruto berkata sebenarnya siapa orang yang dimaksud kakek Hagoromo itu. Apakah aku harus mencarinya ke seluruh negeri? Tapi dunia ini terlalu luas, kakek Hagoromo hanya memberi pesan untuk mengalahkan musuh di dimensi ini, tapi sulit sekali mencari seseorang tanpa petunjuk. Tiba-tiba seorang bocah laki-laki berjalan menemui Boruto. Seorang ninja dengan rambut kuning sambil tersenyum. Bocah itu menyapa Boruto. Halo papa, apa kau sedang mencari seseorang? Sontak Boruto menoleh dan mencari seseorang yang dimaksud bocah itu. Boruto bertanya, kau berbicara denganku? Bocah itu menjawab, tentu saja papa. Memangnya ada orang lain di sini? Boruto berkata, tapi aku tidak memiliki anak. Kenapa kau memanggilku seolah aku ini ayahmu? Bocah itu berkata, aku ini memang anakmu papa, namaku Saruto. Mendengar hal itu, membuat Boruto kebingungan. Siapa kau sebenarnya? Apa kau bercanda? Saruto berkata, ini serius papa, aku ini anakmu dari masa depan. Lihat telapak tangan ini. Saruto menunjukkan tanda segel bulan sabit pada telapak tangannya. Boruto terkejut dan melihat segel itu dari dekat. Boruto bertanya, dari mana kau mendapatkannya? Saruto menjawab, kakek Hagoromo tiba-tiba datang kepadaku dan menyuruhku untuk membantu papa keluar dari dimensi ini. Boruto berkata, jadi kau benar-benar anakku dari masa depan. Saruto berkata, iya papa, aku kan sudah bilang tadi. Boruto bertanya, jadi bagaimana caranya kau bisa kemari? Saruto menjawab, itu semua karena jutsu kakek Hagoromo menyatukan kekuatannya denganku seketika. Aku sudah sampai di dimensi ini. Boruto kembali bertanya, lalu bagaimana kita bisa kembali? Saruto menjawab, beliau tidak mengatakannya secara detail. Boruto berkata, beliau hanya berkata, akan ada seseorang yang membantuku mengalahkan musuh. Saruto berkata, jadi kakek Hagoromo tidak memberitahu lokasi musuh? Boruto menjawab, tidak sama sekali. Saruto bertanya, apakah papa pernah melawan musuh di dimensi ini? Boruto menjawab, beberapa hari yang lalu aku bertarung dengan anggota Akatsuki. Saruto dengan semangat berkata, itu dia papa. Kakek Hagoromo hanya menyuruhku untuk pergi menuju Amegakure. Boruto berkata, jadi musuh itu berada di Amegakure. Saruto menjawab, kemungkinan begitu. Boruto berkata, baiklah ayo kita pergi ke Amegakure. Saruto berkata sambil tersenyum, benarkah papa? Boruto bertanya, kenapa kau terlihat bahagia sekali? Saruto berkata, aku hanya merasa senang karena dekat papa. Belakangan ini, papa selalu menjalankan misi dan jarang sekali pulang. Boruto bertanya, apa papa adalah ayah yang buruk bagimu? Saruto berkata, tidak, juga menurutku papa seorang yang keren karena melindungi desa dari balik bayangan. Boruto bertanya, apa kau merasa kesepian Saruto? Saruto menjawab, tidak juga, karena kakek Naruto orangnya lucu dan Nanak Hinata orangnya baik, mereka sayang kepadaku. Boruto berkata, syukurlah. Jadi kau hidup dengan kakek nenekmu ya? Boruto dalam hatinya berkata, ayah, ibu tunggulah sebentar lagi, aku pasti akan membebaskan kalian dari dimensi Daikokuten. Boruto kembali bertanya, lalu, bagaimana dengan Paman Kawaki? Saruto menjawab, Paman Kawaki dia. Saruto terdiam sejenak. Saruto lalu berkata, Paman Kawaki adalah guru yang baik. Dia menjadi guruku. Mendengar hal itu, membuat Boruto terkejut, dalam hatinya berkata, tunggulah saudaraku, aku akan segera menolongmu dari jalan yang kau pilih. Saruto berkata, jadi, kapan kita akan pergi? Boruto menjawab, lebih cepat lebih baik. Boruto lalu menulis surat yang isinya dia berpamitan dengan Sasuke dan Narumi serta Haru. Boruto lalu memasang surat itu pada burung pembawa pesan, dan mereka pergi menuju Amegakure. Boruto berkata, dengar Saruto, ini adalah misi yang berbahaya, jangan sampai lengah. Saruto menjawab, baik papa, dimengerti.
Boruto berkata dipanggil papa rasanya aneh, karena saat ini aku belum menikah. Saruto berkata memangnya kenapa? Apakah papa penasaran siapa istri papa? Seketika wajah Boruto memerah. Apa kau bilang Saruto? Sebaiknya kita rahasiakan hal itu, oke? Saruto menjawab baik papa. Perjalanan menuju Amegakure membutuhkan waktu selama 2 hari. Mereka lalu beristirahat di tepi sungai sambil menyalakan api unggun. Di tempat Sasuke dia menerima surat dari Boruto, dia cukup terkejut karena Boruto tiba-tiba berpamitan. Isi surat itu adalah Sasuke, aku menemukan cara kembali ke dimensiku. Aku ingin berpamitan tapi maaf karena aku tidak bisa mengatakannya secara langsung. Suki dalam hatinya berkata syukurlah Boruto, semoga kau bisa kembali dengan selamat. Terlihat Narumi juga membaca surat dari Boruto, dia terlihat sedikit kesal karena Boruto pergi secara tiba-tiba. Namun Narumi tetap mendoakan keselamatan Boruto. Harun juga membaca surat dari Boruto yang isinya berterima kasih karena telah memberi tempat tinggal selama ini. Harun berkata selamat jalan Boruto, semoga kau selamat. Di tempat Boruto dia sedang mengobrol bersama Saruto. Boruto bertanya Saruto, apakah kau bisa menggunakan Rasengan? Saruto berkata tentu saja aku menguasainya hanya dalam 2 hari. Boruto berkata sepertinya kau ninja yang kuat. Saruto berkata, tentu saja aku kan sudah menjadi Chunin. Boruto berkata kau sangat berbakat Saruto. Bagaimana dengan Bibi Himawari? Apakah dia menjadi ninja yang kuat? Saruto berkata, tentu saja Bibi Himawari sangat kuat. Mungkin dia lebih kuat dari Mama karena Bibi Himawari memiliki Kurama di dalam tubuhnya. Terlebih dia bibi yang baik dan sangat cantik. Boruto berkata syukurlah kalau begitu. Saruto berkata, papa aku mengantuk, aku tidur terlebih dulu. Boruto menjawab tidurlah, besok ada pertempuran besar. Saruto lalu tidur mendahului Boruto. Boruto mengamati Saruto dalam hatinya, dia berkata syukurlah aku memiliki anak yang sehat dan baik dan juga periang. Boruto melihat Saruto yang kedinginan. Dia lalu memberikan jubahnya dan menjadikannya selimut. Untuk Saruto, terlihat Saruto tersenyum dalam tidurnya. Boruto lalu ikut tertidur dengan bersandar di sebuah batang pohon. Pagi harinya Boruto dan Saruto kembali melanjutkan perjalanan menuju Amegakure. Terlihat sebuah daerah yang dikelilingi oleh air hujan. Boruto berkata kita sudah sampai. Ini adalah desa hujan atau Amegakure. Saruto lalu mengaktifkan Byakugan untuk mengetahui posisi musuh. Boruto terlihat terkejut dengan kekuatan Saruto. Boruto bertanya Saruto, apa kau memiliki Byakugan? Saruto menjawab, benar papa. Dengan mata ini aku bisa melihat ternyata hujan itu adalah cakra untuk mendeteksi orang yang masuk ke dalam desa Amegakure. Boruto berkata, jadi kita tidak bisa masuk sembarangan. Saruto berkata, tenang saja papa, aku memiliki ide. Boruto bertanya, jadi kita tidak bisa masuk sembarangan. Saruto menjawab, tenang, papa, aku memiliki ide. Boruto bertanya, apa yang kau rencanakan? Saruto lalu menggunakan Kuchiyose no Jutsu dan muncul seekor katak. Boruto berkata, kau bisa menggunakan Kuchiyose Saruto. Aku saja tidak bisa. Dimensi ini seolah menekan sebagian kekuatanku. Saruto menjawab, cakraku itu berbeda dibanding shinobi pada umumnya. Pantas saja kakek Hagoromo memilihku. Boruto bertanya, lalu apa yang ingin kau lakukan dengan kata itu? Saruto menjawab, kita menyelinap dengan masuk ke dalam tubuh katak. Dan menyelam melalui danau lalu keluar di tempat yang teduh. Sehingga hujan tidak akan mengenai kita. Boruto berkata, baiklah, ayo kita lakukan. Boruto dan Saruto lalu masuk ke dalam mulut katak. Kata itu lalu berubah menjadi kecil dan masuk ke dalam danau. Tak lama kemudian kata itu muncul pada permukaan air yang tidak terkena hujan. Setelah memastikan aman Saruto dan Boruto keluar dari perut katak. Saruto lalu menggunakan Byakugannya untuk mengamati keadaan sekitar. Boruto berkata, apa kau sudah mendapat sesuatu? Saruto menjawab, sepertinya keadaan di sini cukup normal, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Boruto berkata, kalau begitu kita cari ke tempat yang lebih sepi. Mereka berdua berhati-hati dan Boruto menggunakan Hiraishin-nya untuk berpindah tempat bersama Saruto. Itu dilakukan agar musuh tidak mencurigai keberadaan mereka.
Setelah sampai di sebuah gedung, Saruto kembali mengamati keadaan sekitar. Dia mencari keberadaan ninja di balik menara-menara yang menjulang tinggi. Saruto lalu melihat seorang wanita dengan jubah Akatsuki yang sedang berbicara dengan seorang pria. Saruto lalu berkata, "Papa, sepertinya aku menemukan musuh." Mereka anggota Akatsuki, seorang wanita dan seorang laki-laki. Boruto berkata, "Kerja bagus Saruto, sekarang kita tinggal menyergap mereka." Boruto dan Saruto lalu menyamarkan cakra mereka agar musuh tidak menyadari keberadaan mereka. Boruto mengawasi posisi musuh lalu melemparkan shuriken kecil dan seketika dirinya berpindah tempat. Di belakang musuh. Dengan cepat Boruto menyergap salah satu anggota Akatsuki. Dan menahan tubuhnya. Saruto bersiap dengan rasengannya dan menyerang anggota Akatsuki yang lain. Tiba-tiba tubuh itu berubah menjadi batang pohon. Dan tubuh yang dipegang Boruto berubah menjadi kertas. Dari atas tiba-tiba Boruto dan Saruto dikejutkan dengan serangan ribuan kertas yang tajam. Saruto dan Boruto menghindari serangan itu. Rupanya sosok yang menyerang itu adalah Konan. Konan berkata, "Kalian pikir bisa menyelinap masuk tanpa ketahuan?" Boruto terlihat serius menatap Konan. Dia lalu berkata, "Jadi kau sudah tahu kedatangan kami ya?" Konan menjawab, "Kalian mungkin bisa menghindari hujan, tapi kalian tidak bisa menghindari jutsu kertas milikku." Saruto lalu menggunakan Kuchiyose dan memanggil kata raksasa. Kata itu lalu menyemburkan minyak ke arah Konan. Konan pun terkejut. Konan berkata, "Bagaimana kau tahu kelemahanku?" Saruto menjawab, "Tentu saja aku tahu, aku telah membaca sejarah Akatsuki di dimensiku. Sebaiknya kau menyerah dan katakan dengan jujur siapa orang yang menjadi pimpinan Akatsuki." Konan berkata, "Apa kau bercanda? Aku tidak akan mengatakannya." Tiba-tiba dari belakang Konan muncul kepiting raksasa yang menyemburkan bisa dan menghilangkan minyak pada tubuh Konan. Boruto dan Saruto melompat menghindari serangan itu. Dari atas kepala kepiting raksasa itu muncul seorang yang juga mengenakan jubah Akatsuki. Pria itu lalu berkata, "Kau bocah kecil, apa kau ingin bertemu denganku?" Saruto berkata, "Jadi kau pemimpin anggota Akatsuki?" Pria itu berkata, "Benar, aku adalah Pain. Apa yang kau lakukan sampai ingin bertemu denganku?" Boruto menjawab, "Apa kau bersekutu dengan Hidari?" Pain bertanya, "Siapa itu Hidari? Aku belum pernah mengenalnya." "Sepertinya kalian sudah salah mencari musuh. Tapi karena kalian sudah sampai di sini, kalian tidak akan pulang dengan hidup-hidup." Pain berkata, "Konan, sebaiknya kau pergi dari sini biar aku yang mengurus tikus-tikus ini." Pain lalu menggunakan Kuchiyose lagi dan memanggil anjing berkepala 3. Monster anjing itu lalu mengejar Boruto. Boruto tampak tenang dan mengaliri pedangnya menggunakan petir. Dengan cepat Boruto menebas monster anjing. Saruto yang melihat ayahnya, dia merasa kagum. Saruto berkata, "Kau luar biasa, Papa." Namun tiba-tiba monster anjing itu justru membelah tubuhnya menjadi 2. Saruto berkata, "Papa, untuk mengalahkannya kau harus mengalahkan pengguna Kuchiyose itu." Boruto berkata, "Baiklah, aku mengerti." Boruto melemparkan pedangnya ke arah Pain dan Pain menghindarinya. Seketika Boruto berpindah tempat di belakang Pain. Hingga membuat Pain terkejut. Boruto segera menggunakan Rasengan ke arah Pain dan mendorongnya hingga tubuh Pain terpental menghancurkan dinding. Monster anjing dan kepiting seketika menghilang. Saruto tiba-tiba berteriak, "Papa, awas di atasmu." Rupanya ada Pain lain yang menyerang Boruto dari atas. Boruto dengan cepat menghindar. Mereka muncul 5 Pain sekaligus. Pain Tendo berkata, "Kau ninja dari Konoha. Bagaimana kau tahu keberadaan kami di sini?" Boruto menjawab, "Kau tidak perlu tahu, aku hanya ingin mengalahkan pemimpin Akatsuki, atau lebih tepatnya mengalahkan Hidari." Pain Tendo berkata, "Orang yang kau cari tidak ada di sini." Saruto berkata, "Aku yakin sebenarnya kau bukanlah pemimpin Akatsuki, tapi sebenarnya seseorang yang memakai topeng." Pain Tendo yang mendengarnya menjadi terkejut karena Saruto seolah mengetahui semua hal tentang dirinya. Pain bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Saruto berkata, "Aku berasal dari masa depan, oleh karena itu aku tahu siapa dalang sebenarnya dari Akatsuki." Pain berkata, "Dari masa depan katamu, aku tidak percaya." Saruto berkata, "Baik, akan aku buktikan apakah orang yang mengenakan topeng itu mengaku sebagai Uchiha Madara." Pain tampak terkejut karena rahasianya terbongkar. Saruto berkata, "Sebenarnya dia hanya memanfaatkan kekuatanmu. Dia menyuruhmu mengumpulkan biju hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia ingin menggunakan kekuatan itu untuk menciptakan genjutsu abadi atau Mugen Tsukuyomi. Dan aku tahu sebenarnya kalian semua hanyalah boneka. Ada orang yang mengendalikan kalian dan dia berada jauh di atas menara." Pain semakin terkejut dan bertanya, "Bagaimana kau bisa mengetahui sebanyak itu?" Saruto berkata, "Aku kan sudah bilang aku berasal dari masa depan." Kelima tubuh Pain tiba-tiba berjatuhan. Dari atas menara pria bertopeng menancapkan kunai ke arah Nagato.
Nagato berkata, Madara, apa yang kau lakukan? Terlihat darah mengalir dari tubuh Nagato. Madara berkata, aku sudah tidak membutuhkanmu lagi. Conan lalu masuk ruangan Nagato dan melihat Madara sedang menusuk Nagato. Conan terlihat marah dan menyerang Madara, namun serangannya menembus tubuhnya. Kertas-kertas milik Conan hanya meledak tanpa bisa melukai Madara. Madara dengan cepat mengambil mata Rinnegan milik Nagato dan memasangnya pada matanya. Madara berkata, dengan mata ini aku bisa mengalahkan Boruto. Di tempat Boruto dia mendengar ledakan dari atas bangunan. Boruto berkata, apa yang telah terjadi? Saruto berkata, sebaiknya kita segera ke sana, ada seorang pria bertopeng yang menyerang pengguna tubuh Pain ini, sehingga tubuh Pain ini tidak dapat bergerak. Boruto dan Saruto lalu menuju pusat ledakan. Sesampainya di sana mereka sedang melihat pertarungan Conan melawan Madara. Conan terlihat marah dan menyerang Madara menggunakan kertas peledak. Namun serangan itu sia-sia karena Madara memiliki mata Rinnegan sehingga kertas itu justru meledak ke arah Conan dan membuatnya terjatuh. Boruto lalu menolong Conan dengan menangkap tubuhnya. Conan bertanya, mengapa kau menolongku, bukankah aku musuhmu? Boruto berkata, bukan musuhku, yang sebenarnya adalah pria bertopeng itu. Terlihat Conan terluka akibat serangan Madara. Boruto lalu berkata, tunggulah di sini, aku akan mengatasinya. Boruto lalu kembali pada Saruto dan melihat Nagato yang sudah tak sadarkan diri. Boruto bertanya, apakah kau Hidari? Pria bertopeng itu lalu membuka topengnya dan terlihat tubuh Obito yang sebagian tubuhnya dikuasai oleh benda hitam. Boruto terlihat terkejut karena rupanya sosok hitam yang pertama kali dilihatnya saat masuk dimensi ini adalah makhluk di balik Akatsuki. Boruto berkata, jadi benar kau adalah Hidari. Hidari berkata, lama tak bertemu Boruto, asal kau tahu Boruto, dalam dimensi ini aku yang dalam wujud cakra tiba-tiba bertemu dengan makhluk hitam ini. Aku lalu meminjam tubuhnya dan berusaha menyerap cakramu dan menguasai tubuhmu. Tapi tiba-tiba kau terbangun dan aku masih lemah, jadi aku melarikan diri. Sekarang aku sudah mendapat tubuh yang kuat dan memiliki kekuatan luar biasa. Kau tidak akan bisa mengalahkanku di dimensi ini. Aku menguasai tubuh Obito sekaligus mata Rinnegan. Aku memiliki kekuatan puncak saat ini dan akan mengalahkanmu saat ini juga. Boruto berkata, kau terlihat percaya diri sekali Hidari. Aku pernah mengalahkanmu 2 kali dan aku pasti akan mengalahkanmu lagi dan merebut Togedama milikmu. Hidari berkata, asal kau tahu Boruto, ada seorang dewa Otsutsuki yang membantuku. Dan dia menciptakan dimensi ini untuk melemahkanmu. Kau tidak akan lolos. Boruto terlihat serius memandang Hidari yang sedang mengendalikan tubuh Obito. Dalam hatinya Boruto membenarkan perkataan Hidari bahwa dirinya saat ini belum memiliki kekuatan penuhnya karena karmanya belum kembali. Tiba-tiba Saruto menggenggam tangan Boruto dan berkata, papa jangan terpengaruh. Kita pasti bisa mengalahkannya. Boruto kembali bersemangat dan berkata, ayo kita kalahkan dia dan kembali ke dimensi kita. Saruto dengan penuh semangat berkata, baiklah, ayo kita lakukan. Dengan cepat Boruto menebas tubuh Hidari namun serangan itu menembus tubuhnya. Boruto terus menyerang secara bertubi-tubi namun masih gagal. Hidari berkata, bagaimana kekuatan baruku Boruto? Seranganmu tidak berguna bagiku. Boruto berkata, sial, dia memiliki kekuatan yang tidak bisa disentuh. Dengan kekuatan barunya Hidari mampu mengakses kekuatan dari Obito dan juga Nagato yang artinya dia bisa menggunakan 6 kekuatan Pain sekaligus. Hidari lalu menggunakan Jutsu Kuchiyose dan memanggil monster anjing kembali. Monster anjing itu menyerang Boruto dan Boruto menebas tubuh anjing. Seketika tubuh monster anjing membelah diri dan mengepung Boruto. Saruto ikut membantu dengan katak raksasanya dan menebas beberapa monster anjing. Katak Saruto menyemburkan minyak pada semua monster anjing dan Saruto menggunakan jutsu petir. Boruto juga membantu dengan jutsu petirnya sehingga monster anjing itu menjadi hangus dan menghilang. Hidari kembali memanggil banyak hewan Kuchiyose. Dia memanggil burung raksasa, bada raksasa dan kelabang raksasa. Selain itu dia mengeluarkan tangan Ashura dan menciptakan tembakan rudal ke arah Boruto dan Saruto. Serangan itu menyebabkan ledakan yang sangat besar. Boruto dan Saruto menunggangi katak mereka dan melompat menghindari ledakan. Burung raksasa terbang mengejar Boruto dan melemparkan telur-telur yang dapat meledak. Boruto dengan Hiraishinya segera berpindah tempat pada punggung burung, dia lalu menancapkan pedang Kusanagi-nya lalu mengalirinya dengan jutsu petir. Burung raksasa itu seketika menghilang. Hidari menembakkan laser cakra ke arah Boruto namun Saruto menggunakan kekuatan karma dan menyerap cakra itu. Boruto yang melihatnya lalu bertanya, Saruto, jadi kau juga memiliki kekuatan karma? Saruto menjawab, benar ayah, sebagian karmamu mengalir pada DNA-ku, dengan kata lain aku ini juga seorang Otsutsuki. Hidari yang melihat serangan digagalkan dia tampak kesal.
Hidari kembali menggunakan Kuchiyose namun kali ini dia memanggil Gedomazo. Meskipun di dalam tubuh Gedomazo itu baru terisi 5 biju namun Hidari memaksa menyerap Gedomazo ke dalam tubuhnya sehingga tubuhnya berubah menjadi Jinchuriki Kyuubi yang belum sempurna. Boruto terlihat terkejut karena perubahan cakra yang meningkat dari Hidari. Oh iya. Bagi yang punya aplikasi Bstation, admin harap kalian ikut follow dan ramaikan juga ya. Nama channelnya Namikaze Yondaime juga. Lanjut. Hidari Obito menciptakan sebuah tongkat dengan bola hitam atau Gudodama. Boruto menciptakan Rasengan yaitu Rasengan besar yang dikompresi tinggi hingga menciptakan Rasengan kecil dan padat. Boruto menembakkannya seperti peluru. Dengan kecepatan tinggi Rasengan itu hampir mengenai Hidari. Namun dengan mudahnya Hidari menepis Rasengan itu. Boruto yang melihat serangannya digagalkan dengan mudah membuatnya terlihat kesal. Boruto mengaliri pedangnya dengan cakra petir dan dengan cepat dia melemparkan banyak shuriken di sekitar Hidari. Dan dengan cepat berpindah tempat menggunakan Hiraishin-nya lalu menebas tubuh Hidari. Semua serangan Boruto sia-sia karena tidak menimbulkan luka pada Hidari yang tubuhnya dapat menembus objek berkat kekuatan Obito di tubuhnya. Tiba-tiba Hidari menangkap tubuh Boruto dan membantingnya. Dengan cepat dia lalu menyerang dan menginjak perut Boruto hingga menghancurkan tanah. Saruto yang melihatnya berteriak memanggil ayahnya. Terlihat Boruto mengeluarkan darah dari mulutnya. Perlahan Boruto bangkit. Dari belakang Saruto menciptakan jutsu petir lalu menembaknya secara terus-menerus pada Hidari dan hal itu juga sia-sia karena tubuh Hidari tidak dapat diserang. Hidari menoleh pada Saruto dan berkata, siapa sebenarnya kau bocah kecil? Bagaimana kau bisa memiliki tanda karma dan menyerap jutsu? Dengan cepat Hidari terbang dan menangkap tangan Saruto. Saruto terkejut dan berusaha meloloskan diri dengan menyerang Hidari menggunakan Rasengan namun Hidari melindungi tubuhnya menggunakan Gudodama. Dan membuat serangan Saruto gagal mengenainya. Hidari berkata berhenti bermain-main dan jawab pertanyaanku. Saruto tidak menjawabnya karena menahan sakit akibat cengkraman Hidari yang sangat kuat. Seketika Hidari menghancurkan tulang tangan Saruto. Dan Saruto berteriak kesakitan. Hidari lalu membanting tubuh Saruto ke tanah dengan keras. Seketika suasana berubah rupanya semua kejadian itu hanyalah genjutsu saja. Terlihat Saruto mengaktifkan Sharingan dan menggunakan Rasengan terkuatnya untuk menyerang Hidari. Hidari pun terdorong ke belakang. Hidari bertanya apa sebenarnya yang telah terjadi, bukankah aku sudah menghancurkan tanganmu? Saruto berkata tak kusangka ternyata kau bisa terkena genjutsu juga. Saruto lalu menolong Boruto dan membantunya bangkit kembali. Saruto berkata apa kau baik-baik saja papa? Boruto berkata jangan khawatir Saruto, aku masih bisa bertahan. Boruto berkata bagaimana kita bisa mengalahkannya, dia memiliki pertahanan sempurna dengan Gudodama itu dan tubuhnya juga tidak bisa diserang karena menembus objek. Saruto berkata sebenarnya dia memiliki kelemahan papa. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan tembus objek selama 5 menit, setelah itu dia membutuhkan waktu untuk menggunakannya lagi. Jadi kita memiliki kesempatan itu untuk menyerang. Boruto bertanya lalu bagaimana dengan Gudodamanya? Saruto menjawab sebenarnya Gudodama itu memiliki kelemahan yaitu cakra senjutsu. Boruto bertanya bagaimana kau bisa mengetahui sebanyak itu? Saruto menjawab untunglah aku memiliki gen yang sangat unggul dari keluarga besar kita. Aku banyak mempelajari jutsu dan membaca sejarah shinobi. Tak kusangka semua itu akan sangat berguna dalam pertempuran ini. Saruto bertanya apakah papa sudah menguasai senjutsu? Boruto menjawab aku sudah menguasainya tapi kekuatanku belum kembali sepenuhnya, aku tidak yakin apakah aku bisa melakukannya. Boruto lalu mengingat bahwa Hagoromo telah memberikan sebagian cakranya pada Boruto. Boruto lalu berkata aku baru sadar jika kakek Hagoromo telah mengembalikan sebagian kekuatanku, semoga aku bisa menggunakan senjutsu. Saruto berkata bagus papa, kalau begitu aku akan mengalihkan perhatiannya dan papa bersiaplah menggunakan jutsu terkuat milik papa. Boruto bertanya apa kau yakin? Saruto menjawab percayalah padaku papa, aku memiliki 3 gen terkuat dalam tubuhku. Yaitu gen Uzumaki, gen Uchiha dan gen Hyuga. Terlebih aku sudah menguasai jutsu dari masing-masing klan itu. Boruto lalu memegang pundak Saruto dan berkata kalau begitu hati-hati Saruto. Saruto tersenyum, dia lalu melangkah ke depan menatap Hidari. Saruto berkata hei kau. Lawanmu adalah aku. Saruto lalu mengaktifkan Sharingan dan dengan gerakan cepat Saruto menyerang Hidari. Hidari menangkis serangan Boruto dengan tongkatnya. Hidari berkata tak kusangka anak sekecil ini memiliki gerakan yang sangat cepat. Hidari lalu menggunakan semua Gudodamanya untuk menyerang Saruto. Saruto bergerak menghindar dengan kecepatan tinggi. Gudodama itu bersatu dan menyerang Boruto dengan cepat.
Seketika Saruto mengaktifkan Byakugan dan menggunakan jutsu terkuat klan Hyuga yaitu Kaiten. Gudodama itu pun tidak bisa menyerang Saruto. Saruto lalu menggunakan Hakekuso dan mengarahkannya pada Hidari. Hidari membuat tubuhnya tembus sehingga serangan itu sia-sia. Saruto tidak berhenti dan terus menggunakan Hakekuso. Di saat yang tepat tiba-tiba Boruto menggunakan bom asap dan dari balik asap itu muncul 4 Rasengan sekaligus yang mengarah pada Hidari. Hidari membuat dirinya tembus objek sehingga Rasengan itu hanya berlalu menembus tubuhnya, tiba-tiba Rasengan itu berubah menjadi Bunshin Boruto dan menangkap tangan dan kaki Hidari. Hidari tidak menyadari jika kekuatan Obito hanya bertahan 5 menit saja. Hal itu menjadi kesempatan bagus untuk Boruto menyerang. Terlihat kelopak mata Boruto muncul tanda pengguna senjutsu. Boruto juga menciptakan Rasen Shuriken dengan cakra senjutsu itu dan dengan cepat menyerangnya pada Hidari. Dari belakang Saruto juga menciptakan Rasengan dan kedua serangan itu mengenai tubuh Hidari dan menyebabkan ledakan besar. Boruto melompat ke belakang, dia berkata, apakah serangan kita berhasil? Saruto menjawab, aku harap begitu. Dari balik asap itu terlihat Hidari yang masih bertahan dengan lapisan Gudodama. Saruto berkata, sial, serangan kita digagalkan. Tiba-tiba dari alam bawah sadar Hidari. Obito sedang melawan kesadarannya sendiri. Hal itu membuat tubuh Hidari menjadi tak beraturan. Boruto yang melihatnya menjadi heran. Boruto bertanya apa yang dia lakukan sekarang. Saruto menjawab, entahlah, tapi sekarang saatnya menyerang dia, Papa. Boruto berkata, Saruto, bantulah aku menciptakan Rasengan dengan cakramu, aku akan menciptakan Rasen Shuriken terkuat. Boruto berkata, baik, Papa. Mereka berdua menyatukan kekuatan dan menciptakan Rasen Shuriken baru dengan kekuatan yang sangat besar. Boruto dengan cepat melemparkan Rasen Shuriken itu ke arah Hidari dan menyebabkan ledakan. Tiba-tiba dari tubuh Hidari muncul cakra biju keluar. Boruto dan Saruto lalu menarik cakra itu dengan sekuat tenaga hingga menarik sepenuhnya. Terlihat Hidari kembali pada wujud Obito. Dan Obito kembali pada kesadarannya. Obito berkata, ternyata kau hanya memaafkanku. Pergi kau dari tubuhku. Obito menarik benda hitam di tubuhnya namun kesulitan. Boruto lalu membantunya hingga benda hitam itu terlepas. Boruto dan Saruto lalu menyatukan segel matahari dan segel bulan sabit sehingga benda hitam itu hancur. Dari serpihan itu tiba-tiba muncul Togedama. Boruto menangkap Togedama itu. Boruto berkata, tidak salah lagi, ini Togedama Hidari, dengan ini aku akan membebaskan guru Sasuke. Saruto berkata, syukurlah Papa, kita berhasil. Obito lalu bangkit dan bertanya, apakah kalian dari Konoha? Boruto menjawab, benar. Obito berkata, aku merasa malu pada Shinobi Konoha karena akulah penyebab kekacauan di dunia ini. Boruto berkata, sebenarnya yang menciptakan kekacauan itu adalah benda hitam yang menggunakan tubuhmu. Obito berkata, aku tak percaya, ternyata selama ini aku hanya ditipu, semua kejahatan yang telah kulakukan ternyata tak ada gunanya bagiku. Boruto berkata, kalau begitu berubahlah jika kau telah menyadari kesalahanmu. Dari kejauhan Konan datang dan bersiap menyerang Obito. Saruto lalu menghentikannya. Konan berkata, apa yang kau lakukan, cepat menyingkir, dia telah membunuh Nagato. Obito berkata, benar, seharusnya aku pantas mendapatkan hukuman itu. Obito lalu menggunakan Jutsu Rinne Tensei dan menghidupkan Nagato kembali. Obito pun akhirnya mengorbankan nyawanya demi menghidupkan Nagato. Terlihat Nagato sadar kembali. Konan yang melihatnya lalu menangis mendekati Nagato. Saruto serta Nagato dan Konan yang sedang ada di makam Obito. Nagato berkata, Boruto, aku mengakui aku juga melakukan kesalahan besar dengan memburu biju dan kejahatan lainnya. Aku sangat menyesal. Boruto berkata, kalau begitu kau bisa berubah dan memulainya kembali. Konan berkata, aku juga telah salah jalan, seharusnya kita berdua bisa membangun mimpi Yahiko, tapi yang kita perbuat justru sebaliknya. Akatsuki adalah nama kelompok untuk mencari kedamaian dunia, namun jalan yang kita pilih ternyata salah. Nagato berkata, sepertinya kita harus membubarkan Akatsuki dan berjalan dalam kedamaian yang sesungguhnya. Boruto berkata, syukurlah jika kalian sudah mengerti. Kalian harus berjanji akan menjaga kedamaian di dunia ini. Nagato berkata, terima kasih Boruto, kau telah menyadarkan kami. Kau Saruto, kau bocah yang luar biasa. Nagato dan Konan lalu pergi dan memulai hidup baru yang lebih baik. Boruto bertanya, jadi sekarang bagaimana kita bisa kembali ke dimensi kita? Saruto menjawab, sebelum itu aku ingin mengatakan sesuatu. Beberapa hari ini adalah hari yang paling bahagia untukku karena bisa menjalankan misi bersama Papa. Rasanya sangat menyenangkan. Saruto berkata, kita satukan lagi segel matahari dan bulan sabit yang ada di telapak tangan kita, maka itu akan membuka gerbang dimensi. Boruto dan Saruto lalu menyatukan segel di telapak tangan mereka.
Tiba-tiba cahaya menyelimuti tubuh mereka berdua. Boruto berkata, jadi ini akhirnya kita harus berpisah. Saruto berkata, benar papa, selamat tinggal sampai bertemu kembali. Saruto tersenyum lalu berkata, oh iya, jangan lupa papa harus menikah dengan mama ya. Boruto hanya tersenyum mendengarnya. Seketika mereka telah kembali pada dimensi mereka masing-masing. Terlihat Boruto kembali pada dimensi Shinju, tempat terakhir sebelum dirinya terjebak dalam dimensi misterius. Sarada yang melihat Boruto telah kembali menjadi terkejut. Sarada berkata, Boruto, kau telah kembali. Boruto tersenyum dan berkata, benar, aku kembali Sarada. Sarada berkata, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa tiba-tiba keluar cahaya terang dan kau menghilang? Boruto tidak menjawab pertanyaan Sarada dan langsung memeluk tubuhnya. Sarada terkejut dan bertanya, apa yang kau lakukan Boruto? Boruto berkata, Sarada, aku berjanji aku akan melindungimu selamanya. Sarada terlihat kebingungan dengan kejadian itu, namun dirinya merasa bahagia karena Boruto belum pernah mengatakan hal yang romantis kepadanya. Boruto melihat telapak tangannya dan tanda karma telah kembali. Di alam bawah sadarnya Boruto berbicara dengan Momoshiki. Momoshiki, Boruto, beberapa waktu yang lalu tiba-tiba cakra yang besar mengurungku. Aku tak dapat menembus kekuatan itu. Boruto berkata, itu adalah perbuatan Shibai Otsutsuki. Dia mencoba menjebakku dalam sebuah dimensi misterius. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Momoshiki terlihat terkejut mendengar nama Shibai Otsutsuki. Momoshiki berkata, tak lama lagi kejadian mengerikan akan datang menghampiri bumi. Shibai gagal menyingkirkanmu lewat Hidari, maka dia akan datang sendiri untuk melawanmu. Boruto bertanya, memangnya ada apa dengan diriku sampai dia menargetkanku? Momoshiki berkata, apa kau bodoh, kaulah salah satu Otsutsuki di dunia ini. Shibai mencoba menguasai bumi dengan mengalahkanmu. Boruto berkata, ini tidak bisa dibiarkan, kita harus mencegahnya. Momoshiki berkata, kau sangat naif Boruto, kekuatan Shibai itu sangat luar biasa, manusia tak akan bisa menandinginya. Adegan memperlihatkan masa depan di tempat Saruto. Terlihat Saruto pulang ke rumahnya. Saat membuka pintu tiba-tiba ayahnya sedang menunggunya. Saruto berkata, papa telah pulang. Saruto terlihat bersemangat melihat papanya yang pulang dari misinya. Boruto bertanya, kenapa kau tampak bahagia sekali Saruto? Saruto menjawab, ceritanya panjang papa. Pokoknya aku mengalami petualangan besar dan menyenangkan. Tiba-tiba dari dalam keluar seorang wanita dengan rambut hitam terurai. Dia terlihat marah melihat Saruto. Rupanya wanita itu adalah Sarada. Sarada berkata, Saruto, dari mana saja kau? Ponselmu tertinggal di rumah. Mama jadi tidak bisa menghubungimu. Saruto menjawab, ceritanya panjang mama, pokoknya ini misi penting untuk keluarga kita. Sarada berkata, kau ini pintar membuat alasan. Saruto berkata, papa tolong jelaskan pada mama bahwa aku bersungguh-sungguh. Boruto berkata pada Sarada, sudahlah sayang, mungkin yang dikatakan Saruto benar. Sarada menjawab, kau ini terlalu memanjakan Saruto. Sarada berkata, ya sudah, sekarang saatnya makan malam, cepat mandi dan ganti pakaianmu. Saruto berkata, siap mama. Saruto tampak tersenyum dan meninggalkan kedua orang tuanya. Boruto berkata, anak kita semakin kuat ya. Boruto lalu memeluk Sarada dan membuatnya terkejut. Terlihat wajah Sarada memerah. Sarada berkata, sayang jangan begitu, nanti dilihat Saruto. Boruto berkata, aku sangat merindukanmu. Adegan lalu kembali ke dimensi Shinju, tempat Boruto dan Sarada. Boruto berkata, sekarang kita pulang dan kembali ke tempat guru Sasuke. Sarada berkata, baiklah. Boruto menggunakan jutsu Hiraishin-nya dan seketika berada di depan tubuh Sasuke yang masih tersegel dalam pohon. Boruto lalu menancapkan Togedama Hidari. Seketika Togedama itu menyatu dengan pohon dan asap menyelimuti pohon itu. Sasuke pun terbebas dari pohon Shinju. Sarada yang melihat ayahnya telah bebas, dia menangis memeluk ayahnya. Boruto juga terlihat terharu, akhirnya perjuangan panjang membebaskan gurunya telah berhasil. Boruto berkata, Sarada, saatnya kita membawa guru Sasuke pulang ke Konoha. Dengan jutsu Hiraishin seketika Boruto telah sampai di desa Konoha. Boruto dan Sarada lalu membawa Sasuke ke rumah sakit. Sesampainya di sana terlihat Sakura terkejut karena suaminya telah bebas dari segel pohon Shinju, namun Sasuke masih tak sadarkan diri. Terlihat Sakura memeluk Sasuke dengan penuh kerinduan dan menangis bahagia. Sasuke pun mendapatkan perawatan medis dengan cepat. Beberapa hari kemudian Boruto menjenguk Sasuke di rumah sakit. Terlihat Sarada dan Sakura setia menunggu suaminya sadar kembali. Boruto membuka pintu dan menyapa Sakura. Sakura berkata, terima kasih banyak Boruto, kau telah membawa suamiku kembali. Boruto berkata, tidak perlu berterima kasih, bibi, ini sudah menjadi tekadku untuk membebaskan guru Sasuke.
Beberapa saat kemudian tangan Sasuke mulai bergerak dan perlahan dia membuka matanya. Sasuke melihat Sakura di sampingnya dan juga Boruto. Terlihat Sakura dan Sarada terkejut karena Sasuke telah sadar kembali. Sakura lalu memeluk Sasuke sambil menangis. Sakura berkata, sayang, akhirnya kau sadar kembali. Sarada terlihat menangis di samping ibunya. Boruto juga ikut terharu dan matanya berkaca-kaca. Malam harinya terlihat Sasuke dan Boruto sedang mengobrol. Sasuke berkata, Boruto, terima kasih kau telah membebaskanku. Kau tampak lebih kuat sekarang. Boruto berkata, aku senang akhirnya guru telah kembali sehat. Sasuke berkata, jadi kekuatan Zeno Eida telah hilang ya Boruto? Boruto menjawab, benar guru. Sasuke bertanya, lalu apa yang terjadi dengan Kawaki? Boruto menjawab, setelah Zeno Eida hancur semua penduduk Konoha mengetahui kebenarannya. Mereka membenci perbuatan Kawaki. Akhirnya Kawaki pergi meninggalkan desa dan sekarang aku tidak tahu keberadaannya. Sasuke berkata, jadi begitu. Lalu bagaimana dengan Naruto, bagaimana keadaannya yang sebenarnya? Boruto menjawab, ayah dan ibuku masih tersegel di dimensi Daikokuten milik Kawaki. Sasuke berkata, kalau begitu kita harus mencari Kawaki dan mengadilinya. Boruto berkata, sebaiknya jangan guru. Bagaimanapun dia adalah saudaraku. Aku ingin membawanya pulang tanpa menjatuhkan kehormatannya. Sasuke berkata, begitu ya, kau tampak naif seperti Naruto. Sasuke lalu berkata dengan wajah serius. Boruto, setelah aku bebas dari pohon Shinju rasanya ada cakra yang sangat besar mengalir di dalam tubuhku. Aku curiga kekuatan ini berasal dari Hidari. Boruto berkata, bagaimana guru bisa tahu tentang Hidari? Sasuke menjawab, tiba-tiba aku ikut mengingat semua pertarungan dan hal-hal yang dilakukan Hidari. Sepertinya ini adalah ingatan yang tertinggal. Boruto lalu bertanya, apa guru baik-baik saja dengan itu? Sasuke menjawab, ya aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Bahkan saat ini aku merasa sangat baik. Sepertinya Rinneganku telah kembali. Sasuke lalu membuka mata kirinya dan terlihat mata Rinnegan. Boruto yang melihatnya menjadi terkejut. Boruto berkata, bagaimana bisa ini suatu keajaiban? Sasuke menjawab, mungkin ini juga berasal dari Hidari. Sasuke berkata, Boruto, bagaimanapun juga kita harus mencari keberadaan Kawaki dan membebaskan ayah dan ibumu. Boruto berkata, tentu saja guru Sasuke. Terlihat Boruto menarik pedangnya dan memberikannya pada Sasuke. Boruto berkata, guru, setelah kekuatanmu bangkit sepenuh sebaiknya aku mengembalikan pedang Kusanagi ini padamu. Sasuke menjawab, Boruto, pedang itu sepertinya lebih cocok untukmu. Aku menyerahkan pedang itu untukmu sebagai hadiah karena telah membebaskanku. Boruto berkata, benarkah? Terima kasih banyak guru. Boruto bertanya, jadi bagaimana kita akan mencari Kawaki? Sasuke menjawab, jangan khawatir, dengan mata Rinnegan ini aku akan mencarinya ke segala tempat. Beberapa hari kemudian setelah semuanya siap, Boruto dan Sasuke bersiap mencari keberadaan Kawaki. Sasuke berpamitan dengan Sakura dan Sarada. Mereka berdua pergi meninggalkan desa Konoha. Perjalanan mereka dimulai dengan menyusuri seluruh daerah negara api. Di tempat Kawaki dia terlihat telah menghancurkan kantor Mizukage di Kirigakure. Terlihat banyak Jounin telah dikalahkan oleh Kawaki. Muzukage Chojuro juga terlihat mengalami luka yang berat. Chojuro berkata, apa yang kau inginkan Kawaki? Kawaki dengan tatapan jahat dia berkata, aku ingin mengakhiri era shinobi dan membawa semua Kage dari kelima negara besar dan memasukkannya ke dalam dimensi Daikokuten dengan begitu seluruh dunia ada di bawah kendaliku. Chojuro berkata, kau sudah keterlaluan Kawaki, kau akan menyesal dengan perbuatanmu. Kawaki berkata, kau berisik sekali Mizukage. Kawaki lalu memasukkan Chojuro ke dalam dimensi Daikokuten. Setelah mengurung Mizukage, dia menuju Sunagakure dan berencana menculik Kazekage. Terlihat Kawaki terbang dengan cepat menuju Sunagakure. Adegan memperlihatkan Boruto dan Sasuke yang masih mencari keberadaan Kawaki. Saat malam hari bulan bersinar sempurna. Tiba-tiba dari balik sinar itu muncul dua orang yang turun dari langit. Rupanya mereka adalah Toneri dan salah satunya seorang Otsutsuki. Toneri berkata, Boruto, akhirnya kita bertemu. Sasuke bertanya Boruto siapa mereka. Boruto menjawab dia adalah Tuan Toneri guru. Boruto berkata, apa yang membuat Anda turun ke bumi Tuan? Toneri menjawab, Boruto, ada hal besar yang harus aku beritahukan kepadamu. Shibai Otsutsuki dia berencana datang ke bumi karena mengincar kekuatan di dalamnya. Boruto, kau harus menghentikannya. Boruto dan Sasuke terkejut mendengar berita tersebut. Toneri memberitahukan bahwa bumi dalam ancaman yang besar. Toneri berkata sebelumnya beliau adalah seorang Dewi Otsutsuki. Karena kekuatan beliau akhirnya aku bisa bebas dari segel Urashiki yang menahanku.
Boruto dan Sasuke lalu melihat ke arah Dewi Otsutsuki. Terlihat Dewi itu memancarkan aura yang sangat anggun dan bijaksana. Dia juga memiliki kulit yang cerah bagaikan sinar rembulan. Dewi Otsutsuki itu mulai berbicara. Dia berkata, "Perkenalkan, namaku adalah Uzuhime, aku adalah seorang Dewi Otsutsuki dari golongan bangsawan atas. Aku sebenarnya ingin meminta bantuan kepada orang-orang terkuat di planet ini untuk menghentikan kejahatan Shibai Otsutsuki." Uzuhime sejenak menatap Boruto. Dia berkata, "Apa kau yang bernama Boruto?" Boruto menjawab, "Benar, saya Boruto." Uzuhime berkata, "Tak kusangka ada manusia yang bisa meluluhkan hati seorang Otsutsuki. Boruto, di dalam tubuhmu itu ada Momoshiki kan? Sebenarnya dia adalah kekasihku. Momoshiki yang aku kenal, dia tiba-tiba sangat terobsesi untuk memiliki kekuatan yang besar, sama seperti Shibai. Oleh karena itu, dia selalu mencari planet baru untuk memanen buah cakra. Sifat seperti itulah yang membuatnya menjadi jahat. Aku bersyukur takdir mempertemukan kau dan Momoshiki." Uzuhime bertanya, "Boruto, bisakah aku berbicara dengan Momoshiki?" Boruto menjawab, "Baiklah, tunggu sebentar." Boruto menutup matanya dan masuk ke dalam alam bawah sadarnya untuk menemui Momoshiki. Boruto berkata, "Momoshiki, ada seseorang yang ingin bicara denganmu." Momoshiki berkata, "Kau sungguh-sungguh ingin bertukar tempat denganku, Boruto?" Boruto menjawab, "Kenapa aku harus ragu? Apakah kau akan mencoba berkhianat dan mengambil tubuhku?" Momoshiki berkata, "Dasar bodoh, seharusnya kau curiga sedikit terhadapku, bagaimanapun aku ini seorang Otsutsuki." Boruto berkata, "Aku sudah tak khawatir lagi. Aku percaya padamu." Momoshiki berkata, "Dasar kau manusia yang naif." Tiba-tiba di kepala Boruto muncul sebuah tanduk dan kedua matanya berubah menjadi mata Byakugan. Momoshiki bertukar tempat dengan Boruto. Momoshiki berbicara melalui tubuh Boruto. Momoshiki berkata, "Ada apa kau menemuiku, Uzuhime?" Uzuhime menjawab, "Kau tampak tak berubah, Momoshiki. Jadi sekarang kau telah kembali menjadi baik, Momoshiki." Momoshiki berkata, "Jangan mengejekku, Uzuhime. Maaf saja, sebaiknya kau cepat mengatakan yang ingin kau katakan." Uzuhime berkata, "Seperti yang kubilang sebelumnya, Shibai berencana untuk menguasai bumi dan menanam buah cakra. Seperti yang kau tahu, dalam golongan kita ada yang masih memihak pada perdamaian alam semesta. Tindakan menanam buah cakra pada planet lain adalah perbuatan yang jahat dan merugikan penghuni planet itu." Momoshiki menjawab, "Ya, aku sudah mengerti. Di bumi ini aku mempelajari banyak hal, ternyata manusia itu bukan makhluk yang lemah. Kau jangan khawatir, Uzuhime. Di planet bumi ada beberapa orang yang cukup kuat, namun dua di antaranya sedang menghilang." Uzuhime bertanya, "Siapa yang kau maksud, Momoshiki?" Momoshiki menjawab, "Dia adalah Naruto dan Kawaki. Boruto dan aku telah menyatukan kekuatan ditambah dengan Sasuke Uchiha yang sekarang telah memiliki Rinnegan kembali. Kita membutuhkan setidaknya 4 orang untuk melawan Shibai karena mereka adalah orang terkuat di planet bumi." Sasuke berkata, "Apakah kalian para Otsutsuki juga memiliki kelompok masing-masing?" Momoshiki menjawab, "Sebenarnya jauh ribuan tahun yang lalu kita adalah satu golongan bangsawan, hanya saja kita memiliki tradisi yaitu membedakan kasta. Kehidupan Otsutsuki sangatlah makmur sehingga mereka ingin membagi kemakmurannya dengan planet lain, namun saat beberapa orang menyadari bahwa mereka ingin mendapatkan kekuasaan lebih, mereka mulai mengambil buah terlarang dan menanamnya pada planet lain demi menyerap kekuatan dari planet itu. Hal itu membuat beberapa golongan Otsutsuki lepas kendali sehingga kita terbelah menjadi dua, yaitu orang-orang yang menginginkan kekuatan dan juga orang-orang yang memihak pada kedamaian alam semesta. Aku dulu termasuk orang yang menginginkan kekuatan besar, namun ternyata kesombonganku membuatku jatuh dan kalah melawan manusia yang derajatnya lebih rendah dari Otsutsuki. Sasuke bertanya, "Jadi sebenarnya kalian itu siapa? Apakah kalian bukan dewa?" Momoshiki menjawab, "Dewa menurut kami dan dewa menurut manusia itu berbeda. Manusia selalu menganggap orang yang kuat yang bisa melakukan apa saja lantas mereka menganggapnya dewa. Tapi kami berbeda, kami menyadari ada sesuatu kekuatan ilahi yang jauh lebih besar daripada Otsutsuki, dan mungkin saja salah satu kekuatan itu diberikan kepada bumi, yang artinya bumi mendapat berkat dari alam semesta. Dewa bagi kami adalah sesuatu yang misterius dan sulit untuk dipahami." Uzuhime berkata, "Aku senang ternyata kau sekarang sudah sadar kembali. Aku sangat merindukanmu, Momoshiki." Momoshiki berkata, "Maafkan aku, Uzuhime, tapi anggap saja aku orang yang sudah mati."
Aku tidak bisa bangkit kembali karena hal itu akan mengorbankan jiwa Boruto. Uzuhime berkata, baiklah, aku mengerti. Lalu, bagaimana kita bisa menemukan Kawaki dan Naruto? Momoshiki berkata, itu semua tergantung pada takdir. Apakah Ishiki yang ada di dalam tubuh Kawaki bersedia untuk bersatu membantu kita? Uzuhime berkata, aku juga memiliki berita buruk lagi. Kemungkinan Shibai sebelum datang ke bumi, dia akan menyuruh pengawal setianya datang terlebih dahulu. Jadi kalian harus berhati-hati. Momoshiki berkata, baiklah, aku mengerti, kalau begitu aku akan kembali. Seketika Momoshiki dan Boruto kembali berpindah tempat. Tanduk pada kepala Boruto pun menghilang. Boruto yang tersadar lalu bertanya, kira-kira berapa lama lagi anggota Shibai akan datang ke bumi? Uzuhime menjawab, jarak dari planet Otsutsuki menuju bumi memerlukan waktu ribuan tahun, namun dengan kekuatan Otsutsuki mereka bisa mempersingkatnya. Aku sendiri tidak yakin, kemungkinan 6 bulan dari sekarang. Toneri berkata, kami juga akan berusaha membantu, karena kami menentang dengan apa yang dilakukan oleh Shibai dan anggotanya. Adegan lalu berpindah pada Kawaki yang sedang menyerang desa Sunagakure. Terlihat Kawaki menggunakan besi hitamnya untuk menyerang dan melukai para jonin yang menjaga sekitar desa Sugna. Gaara yang mendapat informasi bahwa desanya sedang diserang dia dan Shinki segera menuju tempat kejadian. Shinki yang melihat Kawaki telah mengalahkan semua jonin, dia terlihat marah. Shinki berkata, apa yang kau lakukan Kawaki? Kawaki menjawab, aku ingin membawa Kazekage ke dalam dimensi Daikokuten, dengan itu aku akan mengakhiri era shinobi. Shinki berkata, kau sudah gila rupanya, tak akan kubiarkan kau berbuat semaumu. Shinki lalu menembaki Kawaki dengan jarum pasir besinya. Gaara juga menyerang dengan pasirnya. Kawaki seketika menggunakan lasernya dan menembakkan tepat di hadapan Shinki. Shinki dan Gaara membuat perlindungan dengan pasir mereka. Terlihat serangan Kawaki sangat kuat hingga menghancurkan pertahanan itu. Kekuatan gabungan antara Kawaki dan Cakra Ishiki sangatlah kuat karena Kawaki telah melepas limiternya sehingga kini dia menguasai kekuatan Ishiki secara penuh. Terlihat serangan Kawaki membuat Gaara dan Shinki terluka. Melihat kesempatan itu, Kawaki dengan cepat melesat dan mengubah tangannya menjadi tajam. Dia berencana untuk menghabisi Shinki. Tiba-tiba serangan angin muncul dan menghempaskan Kawaki. Serangan angin itu bertubi-tubi menyerang Kawaki dan Kawaki menghindarinya. Rupanya dia adalah Shukaku. Shukaku datang untuk menyelamatkan Gaara. Gaara yang melihat Shukaku menjadi terkejut. Gaara berkata, apa yang kau lakukan di sini Shukaku? Shukaku asal menjawab, dia berkata, aku hanya kebetulan lewat saja, tak kusangka kau menjadi sasarannya. Gaara berkata, terima kasih Shukaku. Gaara lalu terbang ke atas dan Shinki juga menggunakan pasir besinya membentuk sayap. Mereka bertiga menggabungkan kekuatan dan menyerang Kawaki secara terus-menerus. Kawaki bergerak terbang menghindari semua serangan itu. Kawaki lalu menciptakan ratusan besi hitam yang menghujani Gaara dan Shinki. Tak hanya besi hitam, Kawaki juga menghujani mereka dengan kubus besar. Shukaku mencoba melindungi Gaara dan Shinki karena pasir mereka tidak cukup kuat untuk menahan serangan Kawaki. Serangan brutal itu membuat Shukaku tak bisa menahan lebih lama hingga akhirnya dia terjatuh. Gaara terlihat mencemaskan Shukaku sehingga dia tidak menyadari besi hitam tiba-tiba menancap di tubuhnya. Terlihat Gaara tak bisa menggerakkan pasirnya, rupanya besi hitam itu menutup aliran cakra di tubuh Gaara. Shinki juga terkena besi hitam itu sehingga dia tidak bisa menolong ayahnya. Kawaki dengan sombongnya lalu berkata, pergilah kau bersama Kage lainnya Kazekage. Kawaki menggunakan jutsunya dan mengurung Gaara ke dalam dimensi Daikokuten. Dengan sisa kekuatannya, Shukaku mencoba menyerang, namun Kawaki menjatuhkan kubus raksasa hingga membuat Shukaku tak berdaya. Shinki yang telah terluka dan juga tidak bisa bergerak, akhirnya dia terjatuh dan tak sadarkan diri. Kawaki lalu terbang kembali dan kini dia mengincar Raikage dan menuju Kumogakure. Adegan kembali pada Boruto yang masih berbicara dengan Dewi Otsutsuki. Tiba-tiba dari dalam tubuh Boruto, Momoshiki berkata, Boruto, aku merasakan cakra Ishiki mendekat, sepertinya dia tidak jauh dari sini. Tidak salah lagi, dia adalah Kawaki. Boruto bertanya di mana arahnya. Momoshiki menjawab, tidak jauh di sebelah timur, dia terbang dengan kecepatan tinggi. Boruto berkata, kalau begitu kita segera ke sana. Boruto lalu berkata pada Sasuke, guru, aku merasakan cakra Kawaki dari sebelah timur, sebaiknya kita segera ke sana. Boruto lalu terbang, dan Sasuke menggunakan kekuatan barunya yaitu sebuah armor Susanoo yang melapisi tubuhnya. Armor itu memiliki sayap di punggungnya dan Sasuke terbang mengikuti Boruto.
Dewi Uzuhime dan Toneri juga terbang mengikuti Boruto. Dari kejauhan tampak seseorang dengan kecepatan tinggi terbang melesat, dan benar saja rupanya itu adalah Kawaki. Kawaki terlihat terkejut karena Boruto tiba-tiba terbang ke arahnya. Kawaki lalu menggunakan serangan laser ke arah Boruto dan Boruto menggunakan karmanya untuk menyerap serangan itu. Kawaki lalu berhenti dan berhadapan dengan Boruto. Kawaki dengan marah berkata, "Apa yang kau lakukan Boruto? Jangan menghalangiku." Bagaimana cukup seru bukan? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.